Bagaimana? Ustaz Nahrul, siapa yang ditunjuk sebagai moderator? Silakan. Mungkin ketua rombel, ketua tingkat saja Pak Oh Isul. gitu, Ustaz Izul. Eh, Iya. iya. Ya, tapi tergantung Ustaz Izul dulu. Siapa tahu menolak atau menerima. Ya, Iya, coba siap. tanya dulu. Ustaz. Oh, siap. Oh iya. Siap. Oh Iya, siap. gitu. Oke Irfan oke. saya. Oke, Langsung alhamdulillah. saja, Ustaz. Ya, kita. Iya, boleh, boleh. Ya, lanjut, Boleh. silakan. Silakan makan atau sambil minum. Apalagi capek ya, baru-baru dari prof tadi. Ya, silakan. Santai-santai saja kita Assalamualaikum. kan online. Ya, Bismillah. Mungkin mungkin Ustaz Anu di pemaparannya 30 menit Ustaz di supaya Iya, boleh, karena boleh. dua. Karena dua ya. Pak Iya. Narul makalahnya belum ada ya? PowerPoint saya lihat. Oh, belum saya kirim, Kak. Iya, baru PowerPoint. Ya, oke. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu. Nggak ada Fahmi. Silakan Fahmi, pimpin doa. Singkat doanya. Oh, Fahmi spesialis doa ya. Ya, Silakan Fahmi. Iya Pak Isul, kenapa? Silakan. Silakan pimpin doanya sebelum mulai perkuliahan. iya. Nggak suka doa tak katanya Ustaz Izul. Jadi kita doa. Ya, spesialis. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai rangkaian kegiatan kita pada hari ini, sebagaimana seperti biasanya, tentunya kita berharap agar kegiatan pada hari ini sampai akhirnya nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya Allah. Terima kasih Fahmi. Lanjut lagi. Insya Allah pada hari ini kami akan memaparkan dua makalah yang dibawakan oleh Kak Nahrul dengan Kak Adil. Dipersilahkan Kak Nahrul dulu Aidil mempresentasikan. dulu, urutannya Pak Aidil Oh iya, dulu. silahkan Kak Adil mempresentasikan makalahnya. Semangat. Semoga sehat selalu atas kecelakaannya. Oh iya. Silahkan ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon singkat saja dipercepat karena dua pemakalah. Oh ya, saya mohon maaf karena belum sempat buat PowerPoint-nya. Jadi saya kalau bisa di makalahnya saja yang dibaca di. Eh, Insya Allah pada hari ini saya bawa makalah tentang eh, adil dalam Al-Quran, yaitu bagaimana konsep keadilan itu khususnya dalam Al-Quran. Jadi ini kajian tematik. Jadi insya Allah pada yang pertama adalah latar belakang penulisan makalah ini, karena begitu banyaknya eh, hampir rata-rata di tatanan kehidupan manusia Maaf, itu. sebelumnya Kak Adil, tolong nampakkan anu tak makalah tak, tolong Kak Pak Rusmin jadikan Kak Adil Tidak bisa kohot. saya tampilkan karena
Kalau saya yang tampilkan langsung nge-lag. Oh, Nge-lag. Kan sudah di-share di grup WhatsApp, mungkin Di grup bisa. itu. Iya, iya lah. Mungkin Pak saya. moderator bisa bantu sharekan. Jadi keadilan itu pada dasarnya adalah suatu masalah yang sering menjadi isu yang penting yang timbul di seluruh dunia, khususnya di ranah hukum. Jadi ada beberapa konsep keadilan yang sudah dipaparkan oleh beberapa, entah itu dari filosof-filosof ataupun ulama-ulama. Jadi seringkali diadakan penelitian atau diskusi terkait masalah keadilan. Jadi baik kita melibatkan disiplin ilmu yang berkaitan dengan keadilan, baik itu dari segi hukum ataukah dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang membahas tentang keadilan. Dan khususnya dalam Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim, yang Al-Quran di sini merupakan sebagai tibyan, hudan dan nur atau syifa dan furqan bagi seluruh alam, yang merupakan yang dijadikan sebagai rujukan bagi kaum muslimin untuk bagaimana bertingkah laku di dunia maupun bagaimana berperilaku sesama manusia maupun kepada Allah SWT. Maka insya Allah pada hari ini, pada kesempatan kali ini, terkait dengan keadilan akan saya angkat beberapa, khususnya terkait dengan keadilan akan diangkat beberapa ayat Al-Quran mengenai konsep keadilan yang ditawarkan yang di dalam Al-Quran. Ya insya Allah pada rumusan masalahnya itu yang akan membahas tentang bagaimana makna sebenarnya itu keadilan. Kemudian yang kedua, apa term-term yang ada pada keadilan dalam Al-Quran, dan bagaimana bentuk keadilan khususnya dalam kehidupan manusia, yaitu kehidupan bermasyarakat. Jadi secara bahasa, kalau secara definisi keadilan secara bahasa, baik itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu keadilan itu diartikan artinya sama berat, tidak berat sebelah. Artinya tidak ada yang lebih di antara yang lain. Artinya seimbang, sama rata, dan tidak memihak. Lalu sebagai contohnya itu ya, misalnya ada seorang pemimpin dalam menegakkan hukum kepada rakyatnya, pemimpin yang adil itu tidak menghukum rakyatnya yang bersalah dan melepas rakyatnya yang tidak bersalah. Jadi pemimpin yang adil itu harus menghukum rakyatnya ketika ia berbuat salah, maka ia harus dihukum. Tetapi ketika rakyatnya itu tidak berbuat kesalahan, maka pemimpin itu harus melepaskannya. Jadi itu yang namanya adil, tidak memberikan hukuman kepada orang yang tidak sesuai. Itu contohnya ada misalnya dalam surah, hal ini sejalan dalam firman Allah, Quran dijelaskan bahwasanya sama'una lil kadzibi akaluna lis suhti wa in ja'uka fa ahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falam yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qis innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi ini menceritakan tentang bagaimana ketika orang yang berbohong, yang banyak makan yang haram, jika mereka orang Yahudi datang kepadamu dan meminta keputusan, maka putuskanlah di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sekalipun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah di antara mereka dengan adil. Jadi sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang adil. Jadi keadilan ini tidak saja berkaitan dengan kepemimpinan saja, begitu banyak aspek-aspek yang berkaitan dengan kepemimpinan. Jadi bisa saja ada salah satu contohnya itu berkaitan dengan saksi juga harus bersifat adil, ataukah dalam kasus misalnya rumah tangga, bagaimana sikap suami terhadap seorang istri, ataukah dalam rumah tangga, misalnya dalam keluarga, dalam pembagian warisan juga harus adil pembagiannya. Jadi begitu banyak aspek-aspek yang berkaitan dengan keadilan. Kemudian
ketika membahas dengan dalam dari segi Al-Quran, dalam Al-Quran itu ada beberapa term atau kata yang berkaitan dengan keadilan. Yaitu yang paling banyak, yang paling sering digunakan yaitu kata adil dan kis. Jadi adil itu berbagai macam bentuk-bentuk derivasinya. Juga kis juga ada berbagai macam bentuk derivasi atau bentuk-bentuknya dalam Al-Quran. Jadi kata adil ini bermakna istawa, artinya suatu keadaan yang sama, lurus. Jadi ketika dipahami, maknanya ini berarti kita menetapkan hukum itu harus benar, lurus. Sehingga orang adil itu adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama ketika menetapkan suatu hukum. Jadi ketika disimpulkan, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya makna adil di sini adalah memiliki makna persamaan. Jadi adilnya di sini adalah bermakna sama. Sementara dalam Al-Quran, kata yang digunakan dalam menentukan term adil itu berasal dari huruf hijaiyah, yaitu ain, dal, dan lam. Dengan berbagai bentuk kata turunannya, yaitu ada sebanyak 28 kali. Jadi ada pengungkapannya dalam bentuk masdar, misalnya diulang sebanyak 14 kali. Ada dalam bentuk kerja atau fiil, yaitu fiil mudhari, diulang sebanyak 11 kali. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di mana saja, ayat-ayat apa saja yang mencantumkan kata adil dalam Al-Quran. Mungkin bisa dibaca di makalahnya. Jadi selanjutnya dalam bentuk fiil juga ada, yaitu khususnya yaitu fiil mudhari diulang sebanyak 11 kali. Dan ada dalam fiil amr itu diulang sebanyak 2 kali. Dan adapun yang terakhir adalah dalam bentuk fiil madi, terdapat 1 kali, yaitu dari Quran surah Al-Iftar ayat 7. Yang pelakunya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian dari berbagai bentuk derivasi adil ini dalam Al-Quran, sebagaimana yang saya telah uraikan di makalah, kata adil dalam Al-Quran sendiri memiliki aspek dan objek yang beragam. Jadi begitu pula pelakunya itu ada beberapa beragam pelakunya. Jadi keragaman itu mengakibatkan keragaman makna keadilan di sini. Jadi dalam Quraisy Shihab, beliau memaknai makna keadilan itu ada 4. Yaitu yang pertama itu adil itu sebagai dalam artian sama. Jadi persamaan yang dimaksud dalam keadilan ini adalah persamaan dalam memperoleh hak. Pengertian ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Itu contohnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, ayat 58, dan ayat 129. Kemudian Quran Asy-Syu'ara ayat 15. Kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 8. Quran surah An-Nahl ayat 76, ayat 90. Dan Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Jadi ayat ini menceritakan bagaimana makna adil dalam ayat ini adalah diartikan sebagai sama. Persamaan dalam memperoleh hak. Jadi misalnya ditegaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat illa ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkuma bil adli. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi." Sami'an basir. Memberikan sesuatu hak kepada orang lain. Jadi sesungguhnya Allah itu memberi pengajaran yang baik kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan kisahnya Utsman bin Talha Al-Hajabi dari suku Bani Abdiddar. Ia adalah petugas penjaga Ka'bah. Jadi ketika terjadi Fathul Makkah di sini, Utsman mengunci pintu Ka'bah dan naik ke atasnya. Lalu Nabi meminta kunci Ka'bah.
orang-orang mengatakan bahwa kunci itu ada di tangannya Utsman. Lalu ketika Utsman diminta, Utsman menolak sambil berkata, sekiranya saya tahu bahwa dia adalah Rasulullah, tentu saya tidak mencegahnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib memutar tangan Utsman dan mengambil kunci dari tangannya dan membuka pintu Ka'bah, dan Nabi masuk Ka'bah dan sholat 2 rakaat di dalamnya. Lalu setelah Nabi keluar, Abbas minta kunci itu dengan maksud agar ia memegang 2 jabatan sekaligus, yaitu pemberi minum kepada jamaah haji dan juga sebagai penjaga Ka'bah. Maka turunlah ayat ini untuk memerintahkan kepada Ali untuk mengembalikan kunci ini kepada Utsman dan meminta maaf. Setelah Ali melaksanakan perintah ini, Utsman berkata, wahai Ali, engkau tadi bersikap tidak baik dan kasar dan menyakiti, kemudian engkau datang lagi dengan sikap bersahabat. Ali menjawab, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat yang berkenaan denganmu. Lalu Ali membacakan ayat yang baru saja turun. Lalu Utsman berkata, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan ia memeluk Islam. Jadi ini adalah asbab nuzul turunnya ayat ini. Jadi para mufassir berbeda pendapat mengenai pengertian adil dalam ayat ini. Tapi pada umumnya mengartikan adil di sini yang pada ayat ini bermakna adalah berada di pertengahan atau mempersamakan. Jadi sedangkan Al-Marwazi itu melihat keadilan dalam konsep lain, bahwasanya bukan dalam pengertian persamaan hak, tetapi lebih pada aspek terselenggaranya dan terpenuhinya hak-hak yang telah ditetapkan menjadi milik seseorang. Artinya karena di sini Utsman diambil tugasnya oleh Ali, maka turunlah ayat ini karena pada dasarnya Utsman telah bertugas sebagai penjaga Ka'bah. Dan ini alasannya mengapa turun ayat ini karena memang di sini tidak boleh mengambil hak orang lain. Itu yang diidentik dengan keadilan. Maka kita harus bersikap adil karena ketika kita mengambil hak orang lain berarti kita adil lagi, tetapi lebih kepada berbuat kepada orang lain. Lalu kemudian ada juga adil dalam arti kata seimbang. Jadi berbeda seimbang dengan sama. Lalu dalam arti seimbang ini bisa kita temukan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 95 dan Al-Iftar Quran surah Al-Iftar ayat 7. Jadi Quraisy menjelaskan bahwasanya keseimbangan yang dimaksud di sini adalah ditemukan pada suatu kelompok yang ada di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu. Jadi dalam kelompok itu ada beberapa bagian tetapi tetap menuju pada satu tujuan tertentu. Jadi selama syarat dan kadar tertentu ini terpenuhi oleh setiap bagian, dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok ini dapat bertahan dan berjalan menuju tujuan kehadirannya. Jadi contoh ayatnya adalah seperti makna ini adalah pada Quran surah Al-Iftar. Jadi ya ayuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Jadi hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu untuk berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah dan telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu itu seimbang. Jadi seimbang di sini adalah yang dimaksud dalam konsep keadilan di sini itu interpretasinya yaitu fasawwaka fa'adalak. Ini diartikan membuat seimbang karena ayat ini menginformasikan bahwasanya pada diri manusia itu, tubuhnya manusia itu diciptakan dengan susunan tubuh yang seimbang. Jadi sudah seimbang prinsip-prinsip sudah ada prinsip-prinsip keseimbangan di dalam tubuh manusia. Jadi ketika salah satu anggota tubuh manusia ini berlebih atau berkurang, maka kadar dan syaratnya maka pasti akan terjadi ketidakseimbangan atau ketidakadilan sehingga tubuh manusia ini baru dapat berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsipnya dengan kebutuhannya masing-masing apabila tubuhnya ini adalah sempurna. Jadi ayat ini menceritakan tentang bagaimana mencontohkan keseimbangan itu berdasarkan dari bentuk atau penciptaan tubuh manusia. Lalu contoh lain tentang keadilan dalam keseimbangan itu adalah pada alam raya dan ekosistemnya. Lalu ketika misalnya contoh tentang keadilan dan
dalam keseimbangan ini dari alam raya itu ada pada misalnya pada surah Al-Mulk ayat 3. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa keadilan identik dengan kesesuaian atau proporsional nih, bukan lawan dari kezoliman. Jadi sehingga keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Jadi bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecilnya itu ditentukan fungsi yang diharapkan darinya. Contohnya, gini yaitu Al-Quran membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam menerima hak waris dan persaksian. Jadi apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan, harus dipahami dalam arti seimbang ini bukan sama. Tetapi keadilan dalam warisan ini tidak berarti kita harus membagi harta kita itu sama rata. Laki-laki dapat segini, perempuan dapat setengahnya. Tapi dalam kaitan dengan harta warisan, itu lebih kepada bagaimana perintah Al-Quran jika laki-laki memperoleh lebih banyak dari perempuan, ini terkait karena tanggung jawabnya laki-laki itu lebih besar dari perempuan untuk membiayai rumah tangganya. Makanya ketika pembagian harta warisan itu laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Ini yang dimaksud dengan seimbang. Karena ada faktor yang menyebabkan pembagiannya ini harus seimbang, bukan dalam artian sama rata, tetapi seimbang di sini artinya karena ada faktor yang menyebabkan dia harus lebih besar sehingga dibandingkan dengan perempuan misalnya. Karena jika pembagiannya ini dilakukan dengan sama rata, maka pembagian harta warisan ini termasuk tidak lagi dibagi dengan adil, tapi lebih kepada ketidakadilan akan dirasakan oleh laki-laki dan perempuan. Lalu keadilan selanjutnya adalah adil dalam arti hak individu. Ini bagaimana kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu ketika kita mengambil hak seseorang, maka kita sudah tidak berlaku adil kepada orang itu. Jadi ketika kita melakukan hal tersebut, maka inilah yang dinamakan dengan lawannya keadilan, yaitu kezoliman. Artinya kita melanggar hak-hak orang lain. Jadi ini ada dalam Quran surah An-Nahl yang jika diartikan dalam Quran surah An-Nahl itu bahwasanya Allah menyuruh kita berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Jadi perbuatan keji di sini adalah perbuatan yang melanggar hukum dan aturan, serta permusuhan itu dilarang menurut ayat ini karena itu dapat merugikan orang lain dan juga merugikan bagi diri kita. Jadi keduanya merupakan kezoliman terhadap orang lain dan diri sendiri. Lalu ada kemudian adil yang pemaknaannya dinisbahkan kepada ilahi. Jadi pengertian adil di sini bermakna bahwa keadilan Allah itu memberikan namanya prinsip kesetaraan di setiap orang. Jadi entah itu orang itu beragama, entah itu orangnya tingkat keimanannya bagaimana, tapi Allah tetap memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperoleh rahmatnya. Kebaikannya Allah itu tetap bisa diperoleh, tidak memandang bahwasanya ia misalnya beragama, melihat kulitnya bagaimana, asalnya dari mana, tetapi Allah membebaskan bahwasanya ada ketika ingin mendapatkan rahmat Allah itu bisa dari siapa saja. Yang penting bagaimana ia berusaha untuk meraihnya. Jadi pengertian ini menunjukkan sifatnya Allah sebagai sifat yang maha adil. Jadi ketika Quraisy mengatakan bahwasanya ketika kita ingin meneladani sifat adilnya Allah ini, maka kita harus yakin terlebih dahulu bahwasanya Allah itu adil. Sebagaimana dalam surah, misalnya kita ketika kita dituntut untuk menegakkan keadilan, walaupun itu terhadap keluarga kita, ibu kita, bapak kita, atau diri kita sendiri, itu sebagaimana dalam Quran surah Al-An'am itu menjelaskan bahwasanya kita harus dulu
dalam menetapkan ketika kita ingin berbuat adil kepada menegakkan keadilan kepada orang lain, maka kita dulu harus yakin bahwasanya Allah itu sifatnya adil. Kemudian bukan hanya menegakkan keadilan kepada keluarga maupun kerabat, kita juga harus menegakkan keadilan meskipun itu kepada musuh kita. Misalnya kepada orang yang, misalnya kita seorang hakim, kita membenci seseorang, jangan sampai kebencian kita itu mempengaruhi bagaimana kita menetapkan suatu keputusan. Jadi keputusan yang kita ambil itu itu tidak boleh dipengaruhi oleh hawa nafsu ataupun amarah. Karena jika tidak demikian, maka kita akan berlaku tidak adil kepada orang lain. Makanya kita harus menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Lalu term yang kedua adalah al-kis, yang merupakan isim masdar yang fil madi dan mudhari'nya dari kasata yaksutu, yang biasanya juga diartikan berlaku lurus, tidak memihak. Jadi kis ini, al-kis di sini juga bermakna, yaitu bisa juga bermakna memiliki dua makna. Yang pertama adalah al-kis, yaitu berarti keadilan. Lalu ada al-qas yang bermakna kecurangan. Dari makna pertama ini diperoleh adalah bagian atas, kita memperoleh bagian kita, lalu kemudian tidak mengambil bagiannya orang lain. Itu yang dimaksud dengan keadilan. Jadi kata al-kis dalam Al-Quran ini dari berbagai bentuk derivasinya disebut sebanyak 25 kali. Dalam bentuk masdar itu sebanyak 15 kali. Kemudian dalam fil mudhari sebanyak 2 kali, dan bentuk fil amr sebanyak 1 kali. Dan ada juga dalam bentuk isim fa'il yang disebutkan sebanyak 5 kali, dan isim sifat sebanyak 2 kali. Jadi jumlahnya itu ada 25. Jadi al-kis dalam bentuk masdar itu sebanyak 15 kali. Dengan kata al-kis itu bisa sebagaimana contohnya itu dalam Quran surah Yunus ayat 10. Ya, jadi pada ayat ini menggunakan lafaz bilkis, artinya huruf ba di sini itu dikembalikan kepada yaitu sikapnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan adil kepada orang yang beriman yang kufur kepada Allah. Kemudian ada juga selanjutnya al-kis juga dalam bentuk fil mudhari yang terdapat pada 2 surah, yaitu An-Nisa ayat 3 dan Mumtahanah ayat 8. Menggunakan kata tuksitu, itu pada ayat ini menerangkan bahwa tentang sikap orang mukmin terhadap orang kafir. Jadi bagaimana ketika orang mukmin menghadapi seorang kafir itu tetap harus bersikap adil. Jadi bisa dilihat sebab turunnya ayat itu bisa dibaca. Jadi ketika itu ada seorang peristiwa Asma bin Abu Bakar. Jadi peristiwa ini terjadi pada masa jahiliyah. Jadi Asma ini mempunyai ibu yang merupakan seorang wanita yang musyrik. Kemudian datang ke rumah anaknya, yaitu Asma, dengan membawa hadiah. Tetapi Asma tidak menerima untuk atau menolaknya masuk ke dalam rumahnya sampai Sudah 30 menit Ustaz Adil. Kemudian mungkin bisa dibaca selanjutnya, yang terakhir adalah bentuk-bentuk keadilan dari berbagai macam bentuk kata adil dalam Al-Quran, baik itu dari term al-adl dan al-kis, itu ada saya memasukkan di sini khususnya dalam kehidupan sehari-hari manusia. Bentuk keadilan itu ada dalam 4 hal. Yang pertama itu adil dalam persaksian. Jadi kita itu ketika dalam menjadi manusia, seorang manusia atau makhluk Allah itu menjadi seorang saksi, maka kita harus diperintahkan untuk berbuat adil, berlaku adil, tidak menceritakan yang tidak sebenar-benarnya, tetapi menceritakan apa yang kejadian sebenarnya, sehingga itulah yang dimaksud dengan adil. Karena ketika kita menceritakan yang tidak
sebenarnya dilakukan, maka itu kita akan berbuat zalim, sehingga salah satu pihak akan merasa teraniaya disebabkan persaksian kita yang tidak benar atau tidak adil ini. Kemudian ada juga keadilan dalam rumah tangga. Ini bisa berkaitan dengan bagaimana tentang berpoligami, khususnya poligami. Jadi keadilan di sini bukan yang dimaksud dalam ayat ini bukan berarti adil dalam hal cinta, tetapi lebih kepada adil terhadap bagaimana kita membagi, misalnya membagi bermalam pada hari ini di istri pertama, misalnya ya kalau berpoligami. Jadi keadilan itu dimaksud adalah bermalam sesuai dengan istrinya, bermalam pada istri pertama, lalu bermalam malam berikutnya kepada istrinya. Artinya harus adil dalam pembagiannya, baik itu secara hak-hak secara lahiriah maupun batiniah. Jadi ketika adil dalam ayat ini, kita diperintahkan untuk adil dalam hal lahiriah, hak-hak lahiriah seorang istri dibagikan secara adil, dan batiniahnya dibagikan secara adil, bukan dalam arti cinta. Karena menurut ulama, ketika membahas tentang cinta itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dibagi sama rata. Kemudian ada juga keadilan dalam menegakkan kebenaran, yaitu misalnya dalam surah An-Nisa ayat 58, Quran ayat 103, dan Al-Maidah ayat 95. Persoalan keadilan ini dalam menegakkan hukum. Jadi ketika kita mengambil keputusan, jadi itu harus diperintahkan untuk berbuat seadil-adilnya. Jadi ketika menurut Ibnu Ka'ab, sebagaimana yang dikutip dari Imam Ibnu Katsir, perintah ini untuk menegakkan keadilan ini dalam aspek hukum adalah lebih banyak ditinjau kepada para penguasa, khususnya hakim, dalam menetapkan suatu keputusan. Jadi keadilan yang dimaksud dalam aspek hukum ini adalah menyampaikan hak kepada masing-masing pihak tanpa memandang perbedaan. Jadi tidak ada perbedaan dalam menentukan memberikan putusan. Jadi jangan karena kita misalnya orang ini miskin kah atau kaya, kita memberikan putusan yang berbeda, tetapi harus dengan seadil-adilnya. Lalu kemudian keadilan dalam hal ekonomi dan komunikasi ini tercermin dalam bagaimana kita, contohnya sebagai seorang penjual, itu harus menegakkan keadilan dalam hal takaran atau timbangan, karena banyak sekali contoh-contoh kasus yang sebagai seorang penjual itu memberikan hak pembeli itu tidak dengan semestinya. Kadang jumlahnya dikurangi atau mempermainkan timbangan. Ini adalah suatu bentuk kezoliman, sehingga keadilan dalam hal ini harus ditegakkan, khususnya dalam pemberian timbangan, menegakkan timbangan, ataukah dalam hal ekonomi lainnya, misalnya pemberian hak-haknya anak yatim, itu kita harus jujur terhadap hartanya anak yatim. Jadi jangan sampai harta anak yatim ini kita selewengkan, tapi kita harus memberi pengawasan dan memelihara sampai harta anak yatim ini betul-betul diserahkan kepada semestinya, kepada anak yatim itu, pemilik harta. Lalu kemudian dalam hal komunikasi, yaitu adalah bagaimana ketika kita memberikan pernyataan, maka kita harus memberikan dengan sikap, memberikan dengan pernyataan yang sebenar-benarnya. Karena ketika kita menyampaikan kebenaran, maka disitulah yang namanya keadilan telah ditegakkan. Jadi ucapan kita itu juga menentukan bagaimana keadilan diri kita. Jadi ucapan terhadap kesaksian misalnya suatu perkara harus diucapkan dengan seadil-adilnya, sekalipun yang berperkara itu misalnya adalah kerabat kita atau saudara kita atau kerabat terdekat. Karena keadilan wajib ditegakkan khususnya dalam hal ucapan. Sebagaimana kita juga wajibkan untuk mewajibkan dalam hal timbangan itu kita juga harus adil. Makanya dalam hal ucapan juga,
dalam hal ucapan juga itu kita harus mewajibkan ucapan kita itu sifatnya adil atau benar. Secara kesimpulan bahwasanya esensi keadilan ini secara bahasa maupun keadilan menurut Al-Quran yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak ada yang berat sebelah. Kemudian Al-Quran itu mengungkapkan banyak beberapa term, khususnya al-adil dan al-qis, dari berbagai bentuk derivasinya. Lalu dari berbagai bentuk derivasi kata term adil ini, yaitu al-adil dan al-qis ini, maka saya memasukkan bahwasanya khususnya dalam aspek kehidupan masyarakat itu dapat dilihat bentuk keadilan, yaitu keadilan dalam persaksian, lalu keadilan dalam rumah tangga, kemudian keadilan dalam menegakkan kebenaran, dan keadilan dalam hal ekonomi dan komunikasi. Demikian kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung saja ke Kak Nahrul mempresentasikan makanannya. Silakan Kak Nahrul. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wala quwwata illa billah. Baik saja. Sambil menunggu tampil di share screen ya, materi yang ditugaskan, diamanahkan kepada saya terkait masyarakat madani dalam Al-Quran. Saya mengambil judul representasi masyarakat madani dalam Al-Quran. Lalu baik, pertama terkait latar belakang makalah saya, bahwa dalam Al-Quran ini sebagai kitab suci umat Islam itu mengandung pandangan yang kaya dan mendalam mengenai bagaimana seharusnya masyarakat atau manusia berinteraksi atau dalam kehidupan sosial, utamanya bernegara. Jadi dalam Al-Quran ini terdapat pandangan-pandangan, panduan-panduan tentang bagaimana kita hidup bersama. Nah, konsep masyarakat madani juga kerap dipadankan dengan istilah civil society. Jadi istilah civil society ini merupakan produk modernitas karena dia merupakan produk dari sejarah revolusi yang terjadi di negara-negara Eropa, utamanya Perancis, ya, supremasi hak-hak sipil. Sedangkan di negara-negara Eropa kita tahu bahwa mereka itu dipengaruhi oleh gerakan Renaissance yang cenderung sekuler. Ya, dan tentu ketika kita berbicara sekuler itu dia mengeliminasi dimensi ketuhanan. Sehingga meskipun banyak persamaan antara masyarakat madani dan civil society ini, namun terdapat distingsi utama, perbedaan utama dari aspek dimensi teologisnya. Karena dalam civil society itu berkembang dari masyarakat sekuler, sedangkan istilah atau konsep masyarakat madani tentu berkembang dari tradisi Islam. Nah, karena Al-Quran sebagai landasan kehidupan manusia, utamanya umat muslim, maka panduan dan upaya untuk membangun, mati. Pak Izul, bila bisa dibantu share screen kan? Tershare kan dah? Kenapa itu ngelek? Ngelek ki laptop. Oh, ngelek ki. Iya, aduh. Ya. Teman-teman siapa yang bisa bantu share kan? Iya, ada di grup WA itu. Tapi minta tolong.
Faizul, bisa please? Adil kayaknya, co-host juga Pak Adil. Ya, ada di grup WA. Adil. Tapi, tolong. Tapi saya saja tidak bisa tampilkan Nunggu tadi karena ngelek. Ada nih. Masih teris saya punya aku. Siapa tahu ada yang bisa bantu saya. Roger. Dulu. Pantau. Ya, saya pakai HP dulu boleh. Ada mi Ustaz, ada mi share Ustaz Rusmin. Nahrul. Oh, siap. Ya. Ya, lanjut tadi bahwa ada macam perbedaan konsep antara civil society dengan masyarakat madani karena memang ada perbedaan tradisi peradaban yang melasarinya, yaitu peradaban Muslim dan peradaban non-Muslim. Dan oleh karenanya itu maka perlu untuk mendalami nilai-nilai keislaman dalam kaitannya dengan pembentukan masyarakat madani, sehingga kita perlu untuk melihat kembali seperti apa representasi atau perwujudan dari masyarakat madani yang terkandung di dalam Al-Quran. Tabe. Next. Sehingga dalam makalah ini terdapat 3 rumusan masalah yang tentu untuk memenuhi kelengkapan dimensi filosofis dari sebuah makalah, maka ada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Di rumusan masalah tadi, Pak Rusmin. Next, Pak Rusmin. Mana terus ini. Ustaz Rusmin. Ya, ada 3, seingat saya ada 3 rumusan masalah. Yang pertama tentang hakikat dari masyarakat madani itu, atau konsep dari masyarakat madani itu aspek ontologisnya. Kemudian rumusan masalah yang kedua, itu terkait aspek epistemologis, yaitu seperti apa karakteristik masyarakat madani yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, saya gunakan istilah keutamaan atau urgensi masyarakat madani untuk diimplementasikan di era modern saat ini. Nah, kita masuk ke definisi. Definisi secara etimologis, istilah masyarakat madani tidak ditemukan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Akan tetapi konsep ini terdiri dari 2 unsur utama, yaitu dari kata ummah dan Madinah. Nah, untuk ummah ini sebenarnya sudah dibahas juga panjang lebar oleh Pak Rusmin, seingat saya, waktu saya ke Nrekang itu hari di perjalanan beliau yang bawa materi tentang ummah dalam Al-Quran. Yang tentu pemahaman umum tentang kata ummah adalah kelompok manusia, komunitas, dan Madinah berasal dari kata madaniyah, yaitu peradaban. Tapi kalau kita melacak bahwa ternyata kata umat ini dalam Al-Quran terulang sebanyak 51 kali dengan makna-makna yang berbeda. Tapi memang pada akhirnya itu
merujuk pada makna itu kelompok yang dihimpun oleh sesuatu. Apakah itu sebuah wilayah, sebuah budaya, agama, dan seterusnya. Nah, dalam makalah ini deskripsi tentang masyarakat madani atau masyarakat ideal yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran itu terdapat 4 frasa yang akan saya kaji. Yang pertama itu terkait dengan frasa umat terbaik atau khairu ummah. Yang kedua, masyarakat yang istilahnya isi masyarakat yang sepadan, tegak lurus, umatan wasatan, dan masyarakat yang seimbang moderat, ummah muqtasidah, dan masyarakat tunggal atau mawahidah. Jadi ini semuanya sudah untuk istilah ummah banyak sudah dijelaskan oleh Pak Rusmin. Saya mengulang saja sih. Itu tadi definisi atau gambaran etimologis. Kemudian definisi terminologis itu saya mengutip Quraisy bahwa masyarakat Muslim pada awalnya itu disebut sebagai umat terbaik karena sifat-sifat yang menghiasi diri mereka, yaitu selalu menyuruh kepada hal-hal yang dianggap baik dan masyarakat sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu untuk penggambaran masyarakat madani menurut Quraisy. Ada juga dari Syafi'i Ma'arif bahwa sebuah masyarakat madani itu selalu masyarakat itu berupaya untuk mencegah kemungkaran sama juga. Namun ada deskripsi lain, yaitu masyarakat yang sifatnya terbuka, egaliter, toleran, dan tentu landasan-landasan etiknya, moral etiknya itu bersifat transendental yang bersumber dari Al-Quran. Kemudian metode analisis, ya tentu metode analisis adalah tafsir hadis tematik, di mana rujukan utamanya adalah Al-Quran dan dikaitkan dengan beberapa literatur terkait. Nah, pertama itu tadi khairu ummah. Saya bacakan saja terjemahannya karena saya gunakan terjemahan Kemenak yang 2019. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyeru berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi di dalam terjemahan ini tersirat beberapa sebenarnya kriteria dari masyarakat madani itu, yaitu masyarakat yang beriman, bertuhan, bertakwa, dan juga ditujukan kepada orang-orang yang dirujuk kepada orang-orang atau kelompok umat muslim. Karena saya ingat penjelasan Ustadz Irham terkait istilah ahlul kitab ini merujuk kepada kalangan Nasrani dan Yahudi, sehingga khairu ummah yang dimaksudkan di sini adalah umat muslim, umat terbaik, umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Next, ummatan wasatan. Jadi ummatan wasatan ini saya kira cukup populer di kalangan pengkaji Islam karena ini selalu menjadi salah satu rujukan terminologi untuk membincang terkait istilah moderasi, sehingga ini saya kira cukup familiar di kalangan Bapak Ibu. Umat pertengahan, moderat, ya. Saya kira saya berikan kutipan penggambaran dari Quraisy bahwa istilah wasatan ini sebenarnya berakar dari makna antara, ya, antara. Saya teringat juga istilah antara ini, yang menengah ini, jalan tengah ini, dengan etika virtunya Aristoteles. Misalnya, yang di tengah-tengah antara berani dan nekat, nekat dan penakut, itu ada kata berani, ya. Jadi tidak terlalu ekstrim ke kanan dan ekstrim ke kiri. Atau boros dengan apa namanya itu, pikir. Ada di tengah-tengahnya hemat.
Seperti itu. Kalau dari sikap pribadinya, tapi dalam konsep masyarakat madani tentu yang dimaksud dengan jalan tengah ini adalah lebih ke dimensi pemahaman atau ideologisnya, bahwa dalam beragama kita harus memiliki sikap toleransi terhadap pemeluk-pemeluk agama yang lain. Dan saya kira itu digambarkan oleh dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam kepemimpinannya di Madinah sana, dan itu dituliskan, didokumentasikan dalam piagam Madinah itu sendiri, bagaimana misalnya Rasulullah itu mengakomodasi kepentingan-kepentingan dan hak-hak tidak saja dari umat Islam tapi juga dari pemeluk agama lain, misalnya Nasrani dan Yahudi. Istilah yang ketiga sebenarnya mirip-mirip juga. Ummah Muqtasyidah ini juga bermakna umat yang moderat sebenarnya, tapi pemahaman saya misalnya pembedaannya adalah dalam ummah wasatan itu merujuk kepada masyarakat yang dalam posisi mayoritas. Deskripsinya seperti di Indonesia misalnya, umat Islam itu adalah umat yang mayoritas dan perlu untuk mereka sebagai mayoritas ini rentan untuk melakukan diskriminasi kepada yang minoritas. Sedangkan dalam istilah ummah muqtasyidah ini pemahaman saya itu mengacu kepada kelompok yang minoritas tapi memegang kekuasaan. Jadi meskipun misalnya seorang atau kelompok tertentu sifatnya minoritas dalam hal tertentu, baik dari segi agama, budaya maupun ras misalnya, tapi sedang memegang kekuasaan, dianjurkan juga untuk dianggap memiliki sifat toleransi kepada mereka-mereka yang mereka perintah atau mereka-mereka yang berada dalam kendali kekuasaannya. Seperti itu pemahaman saya. Jika ada kekeliruan mohon dikoreksi nanti Bapak Ibu. Dan yang keempat, ummah wahidah, ya. Saya bacakan penggalan terjemahannya sedikit, bahwa manusia itu dahulunya umat yang satu dalam ketauhidan. Setelah timbul perselisihan, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Jadi di sini sebenarnya gambaran utama dari umat yang terbaik itu, atau masyarakat madani, karakteristik masyarakat madani yang dianjurkan dalam Al-Quran adalah masyarakat yang tidak tercerai-berai, tidak berpecah belah, alias masyarakat yang menjunjung tinggi nilai persatuan. Ya, konteks di Indonesia sangat bisa untuk kita jadikan sebagai showcase, karena kita adalah masyarakat yang majemuk, dan alhamdulillah hingga hari ini kerangka konsep NKRI itu masih kokoh, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira ini juga bagian dari karakteristik, nantinya menjadi karakteristik masyarakat madani, yaitu masyarakat yang meskipun berbeda-beda tetap menjunjung persatuan di antara mereka. Jadi itu untuk ummah wahidah. Nah, sedangkan dalam makalah saya juga saya kutip kriteria masyarakat madani itu menurut surat Al-Imran ayat 102 sampai 104, yang pada intinya terdiri dari 7 kriteria, yaitu masyarakat yang madani itu adalah masyarakat yang manusia-manusianya beriman, bertakwa, berpegang teguh pada agama Tuhan, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan persaudaraan, berdakwah, berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sedangkan secara lebih eksploratif, karakteristik masyarakat madani itu saya jelaskan dalam 6 karakteristik. 6 karakteristik, ya, bisa dibaca secara lebih detail di makalah, tapi saya sebutkan misalnya karakteristik yang pertama itu yaitu beriman kepada Tuhan. Ya, tentu ini syarat utama karena memang masyarakat madani itu identik dengan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun surah-surahnya ini ada banyak
sebenarnya ada surah An-Nahl ayat 22, Al-Baqarah ayat 163, Al-Isra ayat 122 sampai 23, Al-Kahfi ayat 110, Al-Ikhlas 112, Al-Mu'minun 91 dan Al-Hasyr ayat 22 ya. Ini banyak ayat terkait dengan beriman dan berikutnya berperi kemanusiaan ya. Yang saya jadikan rujukan ayat di sini adalah surah Al-Hujurat ayat 13 yang di situ mengandung makna bagaimana kita diciptakan berbeda-beda tapi dianjurkan untuk mengambil hikmah dari perbedaan itu agar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Karakteristik yang ketiga menjunjung persatuan seperti yang disyaratkan tadi terkait dengan konsep ummah wahidah. Kemudian karakteristik keempat yaitu berkeadilan. Tentu masyarakat yang madani adalah masyarakat yang berasaskan keadilan, dan adil ini baru saja disampaikan panjang lebar oleh saudara Pak Adil. Karakteristik yang kelima adalah permusyawaratan. Nah, ini juga bagian dari karakteristik yang paling penting terkait dengan masyarakat madani, karena dalam surat Al-Imran ayat 3 digambarkan bahwa cara kita untuk menyelesaikan perselisihan itu yaitu melalui musyawarah. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat tentu karena masyarakat itu terdiri dari banyak individu, bahkan banyak kelompok, banyak golongan, banyak kepentingan, tentu ada pertentangan-pertentangan atau potensi konflik di antara kita. Nah, Al-Quran menganjurkan kita untuk menyelesaikan perselisihan itu melalui jalan musyawarah, ya, jalan musyawarah. Al-Quran yang dirujuk dalam makalah saya adalah surat Al-Imran ayat 159, Asy-Syura ayat 42, dan juga ada surah Hud ayat 118 dan 119. Kemudian yang keenam juga yang terakhir untuk karakteristik masyarakat madani adalah masyarakat madani itu tentu masyarakat yang menjunjung nilai-nilai toleransi dan pluralisme, ya. Seperti yang disampaikan bahwa memang pelacakan historis dari Islam Madani itu sendiri kan dari kehidupan pemerintahan Rasulullah di kota Madinah, dan di sana tentu sikap atau nilai-nilai toleransi dan pluralisme itu sudah dipraktekkan dan sudah menjadi pedoman bagi masyarakat Islam berikutnya setelahnya. Di dalam makalah kami yang dijadikan sebagai sumber ayat untuk toleransi dan pluralisme itu adalah Al-Quran, Suratul Kafirun ayat 109 dan Al-Baqarah ayat 148. Nah, terkait keutamaan masyarakat madani dalam konsep negara utama, tentu ayat yang dirujuk itu adalah surat Saba ayat 15, ya, yang terjemahannya sungguh pada kaum Saba benar-benar ada suatu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. Kami berpesan kepada mereka, makanlah rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedangkan Tuhanmu Tuhan yang maha pengampun. Jadi mungkin kita cukup akrab atau familiar dengan kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, inilah gambaran atau representasi negara ideal yang ada di dalam Al-Quran yang terkandung di dalam surah Saba ayat 15 tadi, bahwa negara yang ideal itu, negara utama itu adalah negara yang masyarakatnya sejahtera dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada seingat saya pada ayat berikutnya ini kenikmatan di negeri Sabah ini yang dianugerahi dengan kekayaan alam dan seterusnya itu membuat masyarakatnya menjadi lupa dengan penciptanya, sehingga kenikmatan itu diambil kembali oleh Allah. Seingat saya seperti itu. Ayat
setelahnya. Saya juga pakai gagasan Al-Farabi ya dalam bukunya Madinah Al-Fadilah ya. Gagasan Al-Farabi itu sebenarnya meskipun panjang lebar substansinya sejalan dengan prinsip yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Sabah tadi tentang masyarakat atau negara utama itu, negara yang ideal itu adalah negara yang makmur, masyarakatnya sejahtera, aman, tentram, ya, aman dan tentram, masyarakat yang tidak berkonflik, masyarakat yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Dan Al-Maraghi mengatakan bahwa penduduk negeri tersebut merujuk kepada negeri Sabak tadi mendapat kenikmatan yang besar dan rezeki yang sangat luas. Mereka diperintahkan untuk menikmatinya dan bersyukur kepada Allah dengan cara mengesahkannya dan beribadah kepadanya. Jadi seperti itulah gambaran negara ideal atau masyarakat madani, yaitu masyarakat yang terbebas dari kekurangan-kekurangan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, dan masyarakatnya juga memiliki kepercayaan atau religiusitasnya tinggi, keberagamaannya tinggi dan keimanannya tinggi. Jadi banyak negara yang sejahtera, tapi bahkan misalnya kalau kita merujuk di negara-negara sejahtera hari ini itu banyak didominasi oleh negara-negara Skandinavia, Eropa Utara misalnya. Dan kalau kita merujuk kepada banyak indeks kebahagiaan itu ya Skandinavia, manusia paling bahagia di Finlandia. Kriminal paling sedikit itu ada di Swedia. Dan kalau kita cek negara-negara tersebut itu banyak, bahkan persentasinya lebih dari 50% masyarakatnya itu tidak bertuhan atau ateis. Jadi meskipun sejahtera seperti itu, bukanlah masyarakat seperti itu yang dikehendaki Al-Quran sebagai representasi masyarakat madani, tapi masyarakat madani melainkan subur alamnya, sejahtera manusianya, dan beriman manusianya beriman dan bertakwa. Ada tambahan satu lagi terkait dengan karena dalam masyarakat selalu ada pimpinan, selalu ada sosok yang hadir sebagai pemimpin dan banyak sistem terkait dengan pemilihan pemimpin tersebut, maka saya kutip pemimpin yang ideal menurut Al-Farabi. Ya, saya singkat saja, ada 7 karakteristik kriteria pemimpin ideal menurut Al-Farabi. Yang pertama cerdas, jadi memang pemimpin itu harus memiliki keilmuan yang tinggi, berintegritas, ini penting juga karena banyak pemimpin yang cerdas tapi mengingkari kecerdasannya, mengingkari idealitas ilmunya sehingga mempraktikkan hal-hal yang menyimpang, tidak berintegritas. Yang ketiga, ketidakserakahan. Nah, ini saya juga ingin menyinggung sedikit terkait dengan adagium dalam politik yang mengatakan power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Jadi ya keserakahan ini adalah perilaku koruptif ya. Jadi orang yang berkuasa itu cenderung serakah dan cenderung ingin melanggengkan kekuasaannya dengan segala cara. Nah, ini hal yang sangat tidak ideal menurut Al-Farabi karena pemimpin itu harusnya tidak serakah baik dalam hal pendistribusian logistik maupun dalam hal kepemilikan atau keberlangsungan regenerasi kekuasaan. Jadi harus bisa merekrut pemimpin-pemimpin berikutnya. Yang keempat, jujur, tentu berkeadilan, bijaksana, dan yang diharapkan terakhir oleh Al-Farabi adalah pemimpin itu mampu menerima wahyu dan ilham. Saya kira sisa 45 menit saya sisakan untuk sesi diskusi dan wejangan-wejangan dari Al-Ustadz Irham. Saya kembalikan ke moderator. Demikian, mohon masukan dan sarannya. Saya kembalikan kepada Saudara Izul. Oh ya, makasih atas presentasinya dua teman kita ini, dan kepada para Bapak Ibu yang mau menyanggah atau memberikan saran, silahkan. Masing-masing 2 orang dalam satu pemakalah, dan minta tolong yang mau bertanya sebutkan
pemakalah siapa yang mau diingin tanyai supaya mereka tidak pusing ya. Saya Pak Istul. Iya, Pak Sofyan mau bertanya ke siapa? Dua-duanya satu-satu Pak Oh, Istul. Bisa ya? ya, silakan, tapi langsung saja di singkat. Baik, terima kasih. Untuk pemantik pertama, Pak Adil, terima kasih. Yang terhormat dosen pemandu kita. Yang ingin saya tanyakan, sering kita dalam dalam kuliah-kuliah sebelumnya, setiap ada perungkapan atau kata yang sama dalam Al-Quran maknanya, pasti ada peruntukan yang berbeda dan makna yang mendalam. Nah, untuk itu saya sudah membaca makalah yang disampaikan oleh Pak Adil tentang alih penggunaan kata al-adal dan al-qis. Tapi saya tidak menemukan penjelasan yang lebih dalam terkait makna al-qis. Nah, saya ingin mendapat penjelasan terkait dengan di mana persamaan kata ini, ataukah memang tidak ada perbedaannya. Itu yang untuk Pak Adil terkait dengan makna al-adal dan al-qis. Kemudian untuk Pak Nahrul, bahwa kita sama ketahui eh, terma terkait dengan masyarakat Madani ini ya muncul sekitar tahun 90-an atau 95-an. Bahwa tentu dalam konteks kajian kita, kita tidak ingin memaksakan bahwa eh, apa yang ada dalam konteks kekinian itu pasti ada dalam Al-Quran. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja ada. Dan terbukti memang bahwa dalam masyarakat Madani ini kadang seperti yang disebutkan tadi, terkadang diambil makna ayat Quran Surah As-Sabah. Nah, sehingga saya ingin menyatakan bahwa nilai-nilai yang dibangun dalam eh, konsep masyarakat Madani yang ada dalam Al-Quran, tentu ini adalah hal yang sifatnya sangat terbuka dan sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Nahrul tadi, itu adalah beberapa nilai-nilai yang sifatnya ijtihadi dan bisa saja mungkin ada tambahan-tambahan. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya masyarakat Madani ini tidak dalam rangka ingin melihat bagaimana keberhasilan di zaman Rasul pada masa itu, tetapi kita ingin membangun sebuah sistem model kemasyarakatan saat ini yang tentu lebih maju sesuai kondisi kita saat ini. Itu mungkin gagasan yang ingin saya sampaikan untuk tema yang kedua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Iya, Pak iya, Sofyan. iya. Amin, amin. Silakan yang lain. Tinggal satu orang saja dulu ya. Lagi kesempatannya. Iya. Ibu Nuraini tolong matikan akun tas satu dulu mic-nya. Atau kepada pemakalah mau jawab langsung dulu atau menunggu yang lain? Saya persilahkan. Ya kalau untuk saya tadi Pak Izul itu sepertinya tambahan, sifatnya tambahan, bukan pertanyaan untuk materi masyarakat Madani bahwa konsep hadirnya konsep masyarakat Madani ini bukan untuk eh, sekedar merefleksi peristiwa historis di masa Rasulullah, peristiwa pembentukan masyarakat di masa Rasulullah, tapi lebih dari sekedar refleksi, dia adalah kerangka proyeksi untuk melihat bagaimana masyarakat yang ideal di masa-masa yang akan datang di era modern. Dan tentu kita sudah tahu bahwa dalam sistem kenegaraan hari ini, demokrasi adalah sistem yang paling mayoritas, paling populer, dan itu sebagian besar prinsip-prinsipnya sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat Madani yang ada di dalam Al-Quran, seperti nilai-nilai
persatuan, nilai-nilai musyawarah, nilai-nilai apalagi kalau demokrasi konteks Indonesia yang dimana kita memiliki ideologi Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini memang fondasi awalnya adalah manusia itu harus bertuhan. Jadi ini sudah membersihkan semua motif-motif lain dari nilai-nilai filosofis lainnya yang menjadi turunannya, karena di sila satu sudah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut saya memang masih perlu untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan konsepsi masyarakat madani versi Al-Quran atau versi Islam ini, untuk bisa diambil hikmahnya, nilai-nilainya, khususnya dalam pembentukan masyarakat modern hari ini. Ya, masyarakat modern hari ini. Dan saya kira negara kita selalu menjadikan agama sebagai sumber nilai dalam pembentukan hukum-hukumnya yang mengatur kemasyarakatan. Saya kira seperti itu, Saudara Izul. Terima kasih banyak, Pak Sofyan, atas tambahannya. Pak Moderator. Oh ya, terima kasih Kak Nahrul. Silakan Kak Adil memberikan keadilan jawabannya. Terkait dengan pertanyaan Ustadz Sofyan, jadi terkait dengan term adil ini, keadilan, yaitu ada dua yang saya masukkan di sini, yaitu al-adil dan al-qis. Ketika kita berbicara tentang adil atau dalam term adil, ain, dal, dan lam, itu berarti meluruskan atau menyamakan. Jadi ketika kita dari berbagai macam pengertian terhadap kata adil ini, itu bisa bermakna menyamakan, mensejajarkan, atau menyeimbangkan. Jadi ini makna dasarnya adil. Jadi seimbang. Dalam bahasa Arab itu yang semakna dengan seimbang itu adalah tawazun. Jadi ketika kita tanya terus apa perbedaannya adil dan al-qis, jangan sampai sama jadi memang maknanya. Jadi kalau yang saya baca, al-qis dan al-adil ini memang ada persamaan, yaitu sama-sama bermakna seimbang. Tetapi dalam Al-Quran, dalam pembagiannya dalam Al-Quran itu ada perbedaan yang mendasar ketika ayat Al-Quran menggunakan al-adil dan al-qis. Itu yang pertama, misalnya dari segi bahasa dulu ya. Kalau al-qis itu merupakan bagian dari adil. Artinya dia adalah bagiannya adil ini. Artinya dia bagian dari seimbang. Makanya maknanya itu sama, yaitu seimbang atau mensejajarkan atau menyamakan. Makanya al-qis dan adil ini bermakna seimbang atau tawazun. Tapi dalam Al-Quran ada perbedaan. Jadi ketika dalam Al-Quran menggunakan ayat adil, khususnya dalam ayat-ayat yang makiyah, dalam periode makiyah, maka adil dalam ayat ini itu berbicara tentang tema-tema bagaimana caranya, misalnya dalam surah Al-An'am, An-Nahl, Asy-Syu'ara, ini menggunakan kata adil dalam bentuk derivasinya itu lebih kepada tata cara bermoral atau berakhlak. Lalu kemudian ketika pada periode Makkiyah atau pada periode Makkah turun ayat tentang yang menggunakan kata adil lagi ini, maka ada perubahan secara drastis, tidak lagi berbicara tentang tata cara bermoral, baik itu antar sesama atau melalui kisah-kisah. Tapi pada periode Mekah, al-adil ini berubah menjadi lebih menggunakan lafal adil ini misalnya pada surah Al-An'am, itu adil ini mulai tergambar dalam ranah yang semakin luas, bukan lagi ke arah moralnya bagaimana caranya adil itu, tetapi lebih kepada lebih luas keadilan dari tatanan lingkup kehidupan. Misalnya tema kisah
dalam surah Al-Baqarah, adil juga dipaparkan dalam bentuk adil dalam berhukum utang piutang itu harus adil. Lalu kemudian dalam hukum pernikahan, bagaimana seorang laki-laki itu, seorang suami harus adil kepada suami istrinya, seorang suami atau orang tua itu adil dalam membagi warisan itu. Kemudian ada juga menjadi dalam hal saksi itu adalah dalam periode Madinah. Artinya ada perubahan, bukan lagi dari segi konsep bagaimana itu adil, tapi mulai menyentuh dari tatanan kehidupan. Kemudian ketika berbicara tentang Al-Qis, maka karena Al-Qis ini merupakan bagian dari adil, yaitu seimbang, tetapi ada perbedaan, yaitu ketika Al-Quran menggunakan Al-Qis, maka ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan Al-Qis ini lebih condong atau berkonotasi pada langsung kepada bentuknya itu adil bagaimana. Misalnya dalam takaran, misalnya dalam jual beli, itu kan langsung menyentuh kepada bentuk adilnya itu harus sesuai dengan takaran, bukan lagi melihat ke konsepnya. Tapi ada perbedaan. Yang tadi saya bilang kan juga pada periode Madinah itu masih sudah mulai menyentuh kepada aspek kehidupan, misalnya utang piutang, saksi. Tetapi ini kan masih dalam ranah yang bersifat abstrak, tidak kelihatan itu bagaimana adilnya itu. Orang bersaksi itu kan dalam bentuk adilnya itu kan tidak kelihatan, masih abstrak ketika berbicara tentang ucapan atau persaksian seseorang. Atau misalnya dalam hubungan suami istri, itu kan masih abstrak itu. Contohnya kita lihat adilnya itu harus berdasarkan apa, cintakah atau dalam berdasarkan pembagian hak-haknya. Ini kan pembagian hak ini kan masih abstrak, ini belum konkret. Misalnya seperti dalam penggunaan Al-Qis, dia lebih kepada objeknya itu jelas. Misalnya jual beli, jadi takarannya itu harus memang jelas. Adil di situ berarti kita takarannya itu harus sesuai dengan yang dibeli oleh pembeli. Tidak boleh kita lebihkan. Itu perbedaan mendasarnya, bahwasanya ketika al-adl itu lebih berkonotasi kepada aspek moral yang lebih mesti bersifat abstrak, tetapi kalau penggunaan al-qis dalam ayat Al-Quran itu mulai menyentuh kepada aspek yuridis atau material yang lebih konkret. Misalnya itu tadi jual beli, ataukah kesaksian pencatatan utang piutang kan lebih kepada al-adl, menggunakan kata adil. Jadi ketika al-qis itu lebih kepada aspek yuridis material yang lebih konkret, sudah jelas nih yang mana harus dibagi, yang mana kita harus berbuat adil. Misalnya tadi itu warisan, itu kan sudah jelas memang warisannya, bentuknya bilang harus segini, laki-laki dapat segini, perempuan dapat segini, makanya itu harus bersifat adil. Jadi kalau perbedaan mendasarnya adalah bahwa ketika Al-Quran menggunakan kata al-adl, itu sifatnya masih lebih kepada aspek moral yang masih tidak bisa kita lihat dalam melalui panca indera atau dari segi indrawi kita manusia. Tetapi ketika Al-Quran menggunakan Al-Qis, maka dia lebih kepada yang bisa sudah dilihat materialnya ini sudah jelas, atau aspek yuridisnya, segi hukumnya ini sudah jelas. Itu yang membedakan antara Al-Qis dan Al-Adl. Tapi dari segi persamaannya itu sama-sama bermakna, yaitu menyeimbangkan atau seimbang atau sama. Di antara misalnya ada dua kubu, kita harus bersifat seimbang di antara dua tersebut, jangan ada yang dilebihkan. Itu kalau itu menurut saya dari pertanyaan Pak Sofyan ya. Makasih banyak Pak Sofyan. Makasih Kak Adil atas jawabannya yang keadilannya. Silakan yang lain. Bagaimana Pak Sofyan?
atas jawabannya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Adil. Semoga sehat selalu Pak Narul. Saya sepakat. Cukup Pak Izul. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan yang membawa materi adil selalu adil dalam hidupnya ya. Amin, amin. Tapi kalau mau nanti beristri cukuplah satu. Nanti Adil gak ya. usah lah. Takutnya nggak bisa berbuat adil lagi kalau dua. Kayaknya. Bisa 30 menit Pak Izul. Kalau memang tidak ada penanya, boleh diserahkan ke Pak Iya, Ustadz. kalau tidak ada silakan ke ya tinggal 30 menit mam ini. Ustaz silakan saya serahkan ke dosen pengampu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala Rasulillah wa ba'du. Sebelum kita mulai, sebelumnya, siapa pemakalan minggu depan itu? Penutup ya, minggu depan. Saya Ustaz Fahmi. Ustaz Fahmi ya? Oke, oke, oke. Oke, oke, kita mulai. Oke. Eh, yang pertama itu dalam mengkaji tafsir tematik itu, setiap tema memiliki tantangan yang berbeda masing-masing ya. Oke. Tema yang pertama itu karena sudah dalam bahasa Arab dan sudah menjadi bahasa Al-Quran, adil, ya, maka kata tersebut sudah ada di dalam Al-Quran. Cuman, entah kemarin itu apakah pemakala sempat dengar atau teman-teman yang lain sempat dengar, karena adil itu kalau kita adilnya itu KBBI, ya, lihat adil KBBI, ya kurang lebih itu kita mengarah kepada dua kata kalau dalam bahasa Arab, ya. Bisa bahasa. Apakah suara saya ini kedengaran atau tidak ini? Masalahnya sudah bunyi masjid. Terdengar Ustaz. Sudah bagus ya? Kedengaran Oke. Ustaz, bagus. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau begitu, adilnya di sini bisa mengarah kepada dua kata yang merupakan variasi dalam variabel dalam bahasa Arab, mufradat ya. Ada al-adlu dengan ada al-kistu. Sebenarnya di awal kemarin saya arahkan pilih saja satu. Nah, tapi alhamdulillah pemakala pilih dua-duanya, bahas dua-duanya, ya tetapi begitu sesuai prediksi dan seterusnya. Karena ini sudah kajian lama, pasti kalau dua dua term ini langsung dibahas, maka sulit dipahami atau sulit mendalam dan sebagainya karena sangat luas ya, sangat luas. Makanya kemarin saya berikan term, silakan pilih yang mana primer, yang mana sekunder. Primer ini nanti yang kita mainkan secara mendalam, sayapnya itu, pendukungnya itu, oke, pembeda dan distingsi dan sebagainya itu sebagai kajian sekunder ya. Nah, misalkan ini al-adlu, cukup al-adlu saja ambil ya. Nanti al-kistunya sebagai pendukung atau tambahan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian coba lihat lagi. Kalau term atau tema yang kedua, masyarakat madani, ya, karena tema tersebut tidak ada term khusus dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, maka kita harus lihat Ustaz Nahrun ya, kata apa yang mewakili term kita. Teorinya itu ulama-ulama tafsir itu macam-macam ya. Kalau misalkan tema itu adalah ada hal yang mirip dengan kata tersebut, bisa sinonimnya saja diambil ya, di sinonimnya. Misalkan kita bilang begal, begal. Bisa kita ambil mungkin mencuri, ya kan? Dan seterusnya. Atau apa-apa yang mirip atau searah dengan hal tersebut. Tetapi kalau konsep seperti masyarakat madani, ya, seperti juga misalkan kalau kita bahas moderasi beragama dalam Al-Quran, maka yang kita ambil adalah Ustaz Nahrulnya dan semua adalah definisi
umum atau teori yang kita ambil. Jadi definisikan dulu masyarakat madani itu, atau misalkan ambil toleransi atau moderasi beragama itu definisinya apa, ya. Dan ambil dulu definisi yang kita pilih. Ya, sebelum kita masyarakat madani, misalkan kita ambil misalkan moderasi beragama. Banyak itu teori tentang moderasi beragama. Oh, kita ambil versinya Kemenak. Ketika itu yang menjadi Menteri Agama misalkan Ustaz Lukman, Pak Lukman, ya kan? Berarti ada 4 indikator dari moderasi beragama. 4 indikator ini nanti yang dicarikan ayatnya, ya. Ah, ini juga masyarakat madani. Tadi ada masukan social society, ada masyarakat madani. Oke, social society itu indikatornya berapa? Itu lebih banyak lagi. Oke, alhamdulillah Ustaz Nahrul tadi ambil masyarakat madani. Nah, masyarakat madani, teori yang dipakai Ustaz Nahrul tentang masyarakat madani, definisi apa atau indikatornya, ciri-ciri masyarakat madani. Nah, kira-kira yang mana diambil? Nah, kita tanya dulu Ustaz Nahrul. Di antara banyak Saya definisi, iya, indikator-indikator yang mengarah ke masyarakat madani, Ustaz iya. Nahrul itu mengambil teori yang mana? Pendapat pakar yang mana? Hmm, silakan Ustaz Yang Nahrul. dua Ayo. tadi saya sempat tampilkan di Ya, satu saja share. dulu pilih. Satu dulu pilih. Yang Satu, betul Korea, dua. Pak Ustadz. Yang Ah, Korea, Pak dari Ustadz. Quraisy Shihab. Oke. Pendapat dari Quraisy Shihab itu indikator dari masyarakat madani dari definisi tersebut ada berapa indikatornya? Wah, Ada tidak berapa sempat saya, indikatornya? Lihat belum dulu saya indikatornya. uraikan dalam indikator-indikator, Pak. Iya, ada dulu indikatornya. Ya kan? Iya. Contoh kalau kita bilang Al-Quran itu apa? Teorinya misalkan apa? Yang paling sederhana saja, Mannaul Qattan. Al-Quran itu apa? Kalamullah, firman Allah. Ya. Al-Munazzal ala Nabi Muhammad, dua. Al-Muta'abbad bitalawati. Jadi definisi itu minimal ada 3 indikator atau yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu definisinya ini. Walaupun ada ulama yang menambahkan mukjizat, ada lagi ulama yang menambahkan dalam bentuk mushaf dari Al-Fatih sampai Nas. Tetapi ini yang paling sederhana, 3 indikator. Jadi 3 indikator ini ada penjelasannya, ada uraiannya dan sebagainya. Nah, begini juga. Ketika kita kaji masyarakat madani ini begini, definisinya begini loh, ya. Jadi teori tentang ontologi ingat 3 hal. Ada etimologinya, ada terminologinya, dan ada penjelasan definisi. Dari penjelasan definisi itu, itulah ada indikator dari sebuah definisi. Ya, indikator dari definisi tersebut. Jadi apa masyarakat madani, terminologinya apa, kemudian pilih pendapat yang mana, kemudian ada penjelasan definisi. Dari definisi tersebut, indikatornya, kan ada namanya istilah jami' mani. Ya, apa jami' maninya dari sebuah definisi? Kalau begitu, nanti cirinya ini baru termasuk masyarakat madani. Selain ini bukan masyarakat madani, ya kan? Contoh, kalau kita katakan moderasi beragama, itu banyak, ya. Oh, kita ambil teori Kemenak yang paling umum. Walaupun teori Kemenak ini misalkan banyak juga profesor atau ahli hukum Islam yang mengkritisi. Oh, tapi kita pilih dulu satu, yaitu komitmen kebangsaan. Apa ayatnya? Toleransi, apa ayatnya? Anti kekerasan, apa ayatnya? Budaya, menghargai budaya, apa ayatnya? Contoh kalau kita bilang Pancasila, tadi disebut Pancasila, ya kan bagus, bagus sekali itu. Misalkan Pancasila dalam Al-Quran, ya kan? 5 sila, 5 prinsip dan sebagainya. Susah itu kalau kita hanya mencari kata-kata 5 dalam Al-Quran, kata-kata prinsip dalam Al-Quran itu banyak. Maka lihat indikatornya Pancasila itu apa? Mulai dari ketuhanan sampai sila yang kelima keadilan sosial. Ini semua dilihat ada tidak ayatnya. Ditambahkan ada tidak hadisnya dan seterusnya. Begitu ya. Jadi untuk melihat sebuah konsep dalam ini, makanya kemarin eh, saya bersyukur kemarin ada yang mengambil tentang ummah, ada yang mengambil tentang masyarakat madani. Saya sudah memprediksi, semoga ini tidak bertabrakan. Dan memang arahnya sebenarnya tidak bertabrakan. Ada ummah saja, tetapi yang bahas umat itu mengkhususkan tentang umat yang terbaik. Oke, masyarakat madani itu walaupun betul ada variabelnya yang mirip dengan masyarakat umat dengan umat tadi, umat terbaik untuk khair umat dan sebagainya. Tetapi
indikator dari masyarakat madani, ada berapa ya? Ada berapa dan sebagainya. Kalau misalkan kita lihat teori secara umum, masyarakat madani itu misalkan adanya kemauan untuk hidup lebih baik, berlaku jujur, adil, pluralisme, ya kan ada misalkan kesalehan pribadi, ada juga toleransi dan sebagainya. Ini ambil satu teori misalkan, baru lihat ayatnya, baru dikumpul, pak. Inilah teori masyarakat madani. Minimal definisi yang pertama kita ikuti ini ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu kerangka-kerangkanya. Sama ini di awal kemarin kita ambil tafsir tematik, tafsir maudhu'i, ya kan? Banyak itu teori-teori tafsir maudhu'i. Walaupun Al-Farmawi yang pertama dalam kitabnya itu mengambil, ya kan? Tetapi berkembang ada Nasaruddin Baidang. Nah, kemarin kita arahkan, kita ini beruntung ini di UIN Alauddin, ya. Walaupun kita ini Indonesia Timur, tetapi kalau kajian-kajian tafsir hadis itu kita juga tidak dilihat sebelah mata oleh nasional. Buktinya beasiswa-beasiswa Mora dan sebagainya dari dulu sampai sekarang, ya. Kalau ada jurusan tafsir hadis itu pasti dialihkan ke UIN Alauddin. Dan banyak pakar-pakar tafsir hadis itu sudah menasional, ya, sudah menasional. Dan bahkan orang Sumatera mau belajar di sini, orang Kalimantan, apalagi orang Sulawesi sendiri, itu banyak di sini, ya. Sehingga kajian, coba kita lihat Quraisy Shihab, kan dari sini, Prof. Nasaruddin Umar, dari sini ya, dan seterusnya. Termasuk pakar kita, rektor kita kemarin yang namanya Prof. Muin Salim, itu menambahkan dan mengolah ya tafsir tafsir maudhu'inya itu kalau khusus di UIN itu kolaborasinya itu tadi yang kemarin kita bahas rumusan masalahnya itu berbasis filsafat ilmu, yaitu ontologinya ada rumusan masalah pertama, kemudian dua dan tiga ada yang membahas tentang aksiologi, kemudian ada juga yang membahas tentang epistemologi. Nah, jadi diramu begitu kalau teori dari Prof. Muin Salim, ya. Nah, inilah yang diikuti oleh Prof. Mardan, Prof. Ahmad Abu Bakar, Dr. Sodik Sobri dan sebagainya. Ya, ini saya lihat yang banyak di anu. Ya, makanya di awal kemarin bagus itu kalau rumusan masalahnya ingat ada ontologinya, ada epistemologinya ya dan seterusnya. Begitu. Jadi kita pilih ini. Jadi kita pilih teori Farmawi kemudian tapi versi Prof. Muin Salim yang ada tiga muatan filsafat ilmu di dalamnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Begini juga masyarakat Madani bagaimana yang diambil ya? Nah, teori yang bagaimana, kemudian indikator yang diambil Al-Quran, pilihannya bagaimana? Oke, begitu secara umum. Kemudian kita lihat ayat-ayatnya, ya. Nah, eh, coba lihat yang pertama Ustaz Adil. Tadi Anda kutip Maqayis Lugha, Ustaz Adil ya. Pertanyaan saya, Anda ini ambil dari kitab langsung Maqayis Lugha atau dari jurnal yang membahas tentang Maqayis Lugha? Nah, saya mau tanya Adil, karena saya sudah turniting ini dua makalah ini. Saya sudah lihat dari referensi mana Anda ambil, dari artikel mana atau skripsi tesis mana yang Anda ambil. Nah, Ustaz Adil, saya mau menjawab dengan Adil juga ini. Ya. Bagaimana Ustaz Adil? Ada tadi Maqayis Lugha, futot ke-6 atau futot keberapa tadi itu dan sebagainya. Betul Anda ambil dari kitab Maqayis Lugha atau bagaimana? Nah, ceritakan dulu, Ustaz Adil. Referensinya dari jurnal Ustaz, tapi saya kemudian lihat di kitab aslinya. Kitab aslinya. Ya. Apa tulisan dari apa kitab dari tulisan aslinya itu? Sudah dilihat baik, sudah dilihat baik bagaimana kitab aslinya? Sudah lihat? Tunggu Ustaz, saya buka dulu kitabnya. Oke, coba. Tunggu. Oke, bagaimana? Suara saya bagus lagi? Oh, iya. Kata aman. Oke. Coba lihat. Oke. Kita share. Kita langsung share. Kita berbasis kitab dulu. Karena ciri khas UIN Alauddin itu yang berbeda dengan kampus lain ya.
Apalagi Adil ini dari kemarin dari Jogja dan sebagainya, teman-teman yang lain dari kampus lain. Kita itu kajian sumber. Definisi kajian sumber menurut dosen-dosen kita itu yang pertama itu adalah kajiannya berbasis Quran hadis. Ya, pertama. Yang kedua, apa-apa yang ada di sini, kemudian kita langsung lihat loh, langsung mana ayatnya atau mana mana kitabnya yang sebenarnya ya. Langsung kita lihat sumbernya. Jadi banyak kajian-kajian turos di sini. Banyak kejam-kejam kita gondol apa, kitab kuning atau langsung kita buktikan di kitab tersebut. Ya. Contoh. Ah, apakah ini yang Anda maksud Ustaz Adil atau bukan? Adalah al-ainu wad-dal wal-lam aslani sahihani. Ini. Atau bukan? Coba lihat dulu, Anu. Apakah beda kitab kita? Ya kan? Atau bagaimana? Bagaimana? Hmm. Bagaimana Ustaz Adil? Mana suaranya Ustaz Adil? Silakan. Cocok ini atau bukan? Atau lain? Yang di PDF yang kemarin kita kirim Ustaz. Oh, itu Mujam Mufaharas. Itu Mujam Mufaharas ya? Itu Mujam Iya. Mufaharas. Ini Maqais Lughah. Oh, Nah, astaga. ini beda kitab ini tidak adil ini. Oh, Lain itu Mujam Mufaharas itu menghitung berapa kali adil dalam Al-Qur'an. kira Ya. Ustaz. Iya. Ini Kira Maqais Lughah tadi ini. yang Faros. Oh, oke. Ini itu yang mufaharas untuk menghitung berapa kali kata kata sebuah kata terulang dalam Al-Qur'an ya. Oke, Yes. minimal menurut Ibnu Faris Abadi itu dia yang sudah hitung ya. Oke. Teorinya dia itu dia kita ambil. Ini maka Yusluga ya. Iya. Oke. Ini coba lihat. Kata adil dalam bahasa Arab ya, nanti dilihat bagaimana bahasa Al-Qur'an. Oke, betul tadi kata-kata ada istiwaun. Ya, istiwa. Ya, oke, istiwaun. Satu. Yang kedua, ini yang Anda tidak ambil, Adil. Ya, iwijaj. Oh Apa iya artinya Ustaz. iwijaj itu? Apa itu artinya iwijaj, Adil? Apa artinya iwijaj? Hmm, apa artinya iwijaj? Ada teman yang bisa bantu? Apa artinya iwijaj? Hmm. Wajah Ustaz, wajah kepincangan. Oh, ah, iwajah begigit jangang ya. Betul. Pincang, tidak lurus, bengkok ya. Kalau 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 a'raj ya mirip dengan araj yang pincang. Kalau pincang jalannya orang itu al-a'raj, al-iwijaj ya bengkok ya dan sebagainya. Lawan dari lurus ya. Oh, sudah azan. Kita jawab azan dulu Pak De, kalau begitu. Sudah itu Iya Ustaz. waktu saya kurang lebih 5 menit. Nanti kita dibilang juga tidak lurus ini. Kalau azan baru kita tetap menjelaskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.
Oke, ya beberapa menit lagi waktu kita supaya kita juga bisa tetap juga mendapatkan sholat berjamaah ya dan seterusnya. Sedikit lagi, semoga sudah berwudu juga yang lain. Ingat ya, coba lihat. Jadi makna adil dalam bahasa Arab secara umum itu dua, istiwa dengan i'wijaj. Ya, istiwa dari kata sawaun sama, ya. Kalau ada buah yang dibagi sama, seperti makanya khatul istiwa kan, khatun istiwaun di tengah-tengahnya itu tek dibagi dua sama istiwa sama, ya kan? Dibagi dua rata 50-50 istiwa. Kemudian makna yang kedua adalah i'wijaj. I'wijaj itu bengkok, ya. Oke. Oke, seakan-akan ini ini coba dikatakan tadi. Mutadadai ini. Ini dua kata yang seakan-akan bertentangan, ya. Kalau kita semangka bagi dua, 50-50 lurus kan lurus cara membaginya. Tetapi makna lain dari adil adalah i'wijaj yaitu bengkok. Jadi apalagi ini pemakalan ini namanya adil ini belum tentu dia makna pertama ini. Bisa juga makna kedua ya. Jadi Anda harus hati-hati ini. Ya. We judge. Bisa juga bengkok, bisa juga memang dia orangnya ya nasamakan orang semua atau 50-50 lurus dan sebagainya. Oke. Makanya di antara ya banyak ayat dari Al-Qur'an itu 15 kali kurang lebih itu ayat adil, kata adil dalam Al-Qur'an itu lebih 5 kali itu bermakna sesuatu yang Menyimpang. menyimpang atau musyrik, Ya. ya musyrik. Coba ayat yang saya kan balhum qaumun ya'dilun, ya terutama ketika menggunakan fiil mudhari kemudian itu menunjukkan domir hum, itu kuliah kata ya'dilun semua itu semua menyimpang. Makanya begini tidak cukup itu Anda katakan tadi ini saya tahu Anda kutip itu dari sebuah artikel itu. Tidak usah sebutkan dari mana artikel Anda ambil, betul. Itu adilun, fiil dalam bentuk fiil ini, apa dan sebagainya. Ingat, Al-Quran itu sudah sistematika ya, sudah bagus sekali. Ya, saya berikan contoh ini sebelum adil. Ya, kata solat, kalau solat itu dalam bentuk isim, ya, itu bermakna solat yang dalam aspek terminologi, ya, yaitu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dan seterusnya. Ya, kalau dalam bentuk isim. Tetapi kalau sholat, kata sholat dalam bentuk fi'il, itu memungkinkan makna sholat secara etimologi, yaitu berdoa. Ya kan? Seperti Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. Salawat kan itu doa. Atau wasalli alaihim inna salataka. Ya kan? Tidak ada kata-kata alif lamnya didahului dengan akimis sholat atau akimus sholat, ya walaupun salat kata isim tetapi tidak ada alif lamnya di situ dan apalagi sebelumnya ada kata sol di fiil di situ, maka itu maknanya salat dalam bentuk etimologi. Di sini juga dua arti dari adil. Oke, maka 9 ayat itu kalau dalam bentuk fiil amr atau dalam bentuk isim itu dalam bentuk adil kategori yang pertama, istiwa, ya kan? Tetapi kalau dalam Al-Quran ia adil dalam bentuk fi'il mudhari, kemudian fi'il mudhari'nya itu domirnya hum ini misalkan di sini ya dulu kepada kaumun atau kepada orang musyrik dan orang kafir dan sebagainya, maka itu bermakna adil yang menyimpang. Ya, adil yang berbentuk menyimpang.
Maka kalau ditanya tadi penanya, apa perbedaan adil dengan al-qistu? Itu banyak. Ada 5 sampai 7 indikator perbedaan adil dan qistu. Yang pertama, orang yang adil itu dalam Al-Quran, kata adil dalam Al-Quran itu bisa positif, bisa negatif. Sementara al-qistu itu semua bermakna positif. Sehingga makna yang kedua, perbedaan kedua, al-qistu itu lebih tinggi makomnya daripada al-adlu. Yang ketiga, coba lihat. Allah itu menyukai, innallaha yuhibbu. Itu beberapa kali kata muqassitin dari kata al-qistu. Dan tidak ada ayat yang mengatakan innallaha yuhibbu al-adilin. Mau maaf ini adil. Ya, tidak ada, tidak ada. Allah suka orang-orang yang adil, tidak ada. Tapi walaupun menyebutkan adil itu muqassitin. Ya. Kalau begitu maknanya apa secara umum? Perbedaan yang kedua, keempat, adil dan al-qistu. Adil itu adalah adil, keadilan yang murni, banyak berkaitan dengan hukum dan seterusnya. Al-qistu ini tambah ya. Coba, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Jadi al-qistu itu ini sidqan wa adlan. Ketika jujur ditambah adil, itu namanya al-qistu. Baca surah Al-An'am. Ya. Jadi al-qistu itu enak. Adil tambah jujur. Kalau adil tadi itu kan dua maknanya tadi. Jadi masih netral ini, bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau al-qistu, adil yang positif diambil tambah. Sidqan, jujur mentong. Jujur. Saya berikan contoh. Seorang hakim memang betul membutuhkan keadilan. Tetapi seorang RT misalkan ada bagi-bagi sembako ini, sembako. Masing-masing satu kepala atau satu kakak, satu rumah mendapatkan satu paket sembako. Ya. Ketika Pak RT bilang, oh saya harusnya tidak dapat satu, saya harusnya dapat 2 atau 3. Kenapa? Saya harus adil dong. Saya yang jemput ini, mobil saya dipakai, pick up saya dipakai, kemudian saya juga bagi-bagi, saya yang catat, saya yang apa dan sebagainya. Kalau saya mau adil, harusnya saya 2-3 paket saya dapat. Karena saya juga kategori termasuk orang ya yang mendapatkan, kata Pak Lurah misalkan, ya kan, dan seterusnya. Tetapi Pak RT itu harus al-qistu. Al-qistu instruksinya itu ya satu kepala satu orang, satu kakak satu orang. Kalau begitu, betul Anda ada usaha lebih dan sebagainya, betul. Betul, tapi itu kan tupoksi Anda sebagai RT. Maka Anda harus al-qistu. Al-qistu adil tambah jujur. Kalau misalkan satu kepala satu orang paket sembako, kalau begitu jatah Anda cuma satu. Kalau mengambil lebih 2, berarti itu adil menurut Anda. Tetapi harusnya di sini tidak berlaku adil, yaitu al-qistunya diambil. Maka coba lihat adil ya dan semuanya. Kata-kata adil dalam Al-Quran itu indikatornya, betul ada masalah nuansa akhlaknya, tetapi 90% itu ada indikator dari kata hukum. Wa antahkumu bil adli dan sebagainya. Ya, itu ada indikator tentang hukum atau menentukan 2 perkara, kemudian dia harus adil dan sebagainya, menghukumilah, menjudge lah. Maka itu ketika menjudge itu ada nuansa al-adalnya. Maka yudikatif tadi, hukum dan sebagainya, ini sudah lewat jam 12. Oke, nantilah. Ada pun masyarakat madani itu nanti kita lihat bagaimana indikator-indikatornya. Kemudian kita kembalikan bagaimana pola kerja tafsir tematik dan seterusnya dan seterusnya. Oke, lewat 1 menit ya dan seterusnya. Insya Allah minggu depan pertemuan penutup kita. Ya, semoga Prof juga itu tepat waktu supaya kita juga lebih banyak ya berdiskusinya, apalagi pertemuan penutup. Oke, terima kasih saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz-ustaz yang hebat-hebat ini. Kita bertemukan Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Adapun yang belum sempat dijelaskan, bolehlah kita kaji sendiri atau nanti diskusikan di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih, kita bertemukan Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Saksikan episode berikutnya tafsir tematik masih bersama saya Muhammad Irham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukran. Selamat. Sama-sama. Afwan Ustaz. Selamat.